Oke, kita akan masuk energi potensial elektrostatik. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai hukum Coulomb dan medan listrik. Kali ini kita akan bahas energi potensial elektrostatik. Ketika kita belajar gravitasi, ya, maka kita berhubungan dengan energi potensial gravitasi, ya. Kalau kita ambil barang, kita angkat, maka energi potensialnya meningkat. Oke? Nah, ketika kita mengangkat, maka kita perlu yang namanya usaha luar, ya. Sama seperti muatan listrik. Muatan listrik juga perlu usaha luar untuk memindahkan muatan tersebut, ya. Tergantung tandanya, ya. Karena gravitasi sifatnya tarik-menarik, maka usaha luar diperlukan kalau dia melawan gaya gravitasi. Sama, untuk muatan listrik demikian. Usaha luar diperlukan untuk melawan gaya elektrostatik, ya. Muatan di sini seharusnya kan tarik-menarik nih dengan muatan yang negatif ini, ya. Agar muatan positif ini bisa dipindahkan ke atas, ya, atau menjauhi muatan negatif, maka kita harus memberikan usaha luar. Kalau kita mau melakukan sebaliknya, tidak perlu usaha luar, maka gaya elektrostatiklah yang akan bergerak, ya, ke dalam muatan negatif, ya. Jadi di sini ada konsep usaha luar. Mari kita lihat bagaimana usaha luar ini dan persamaan-persamaannya yang berlaku. Oke? Oke, tadi kita sudah singgung, ya. Jika ada muatan dan muatan lain, ya, dia punya gaya elektrostatik, maka kita perlu melakukan usaha luar agar muatan tersebut berpindah. Oke? Tadi contohnya muatan negatif dan positif. Sekarang contohnya muatan positif dan muatan positif. Oke? Gaya elektrostatiknya kemana? Kalau di sini. Gaya elektrostatik untuk muatan kecil. Kemana, Vivian? Untuk muatan kecil ini, gaya elektrostatiknya kemana? Sar, kayaknya internetku lagi jelek kali. Gak apa-apa, jawab aja. It's okay. Nggak kedengaran Sar bilang apa. Oke, untuk muatan kecil ini, arah gaya elektrostatiknya kemana? Kimi Jensen? Ya, Sir. Arah gaya elektrostatik kemana untuk muatan ini? Kiri, Sir. Kiri, bukan kanan. Kan tolak-menolak. Ya, maka kita perlu usaha luar agar muatan positif ini bisa berpindah tempat. Oke? Jadi ini muatan besar, ini muatan kecil, ya. Muatan kecilnya akan terdorong ke kanan kalau tidak ada usaha luar. Oke? Nah, ketika kita mendorong muatan positif ini, ya, melawan gaya elektrostatik, maka kita bisa menyimpan usaha yang kita lakukan sebagai energi potensial. Oke? Sekali lagi, usaha yang dilakukan untuk melawan gaya bisa kita simpan menjadi energi potensial. Mirip, ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita melawan gaya gravitasi, mengangkat benda ini, maka kita menyimpan energi potensial, ya. Sama seperti muatan listrik, kita juga bisa simpan energinya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Terus kita kembali ke konsep awal energi potensial. Energi potensial itu sebenarnya apa sih? Ada masih ingat? Berbicara energi potensial, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Oke, yang pertama energi yang tersimpan. Ya, lihat kata-katanya saja sudah potensial, berpotensi. Ya, jadi energi potensial adalah energi yang berpotensi untuk berubah menjadi energi lain. Ya, oke.
Jadi energi potensial bisa kita simpulkan adalah energi yang tersimpan bergantung pada posisi, ya, dan memiliki kemungkinan, ya, untuk berubah menjadi energi lain, ya. Oke. Sorry, itu yang jelek, ya. Yang penting kalian paham. Oke. Sekali lagi, potensial artinya dia berpotensi menjadi energi lain. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut. Ya, tadi sudah ada energi potensial, sekarang ada namanya potensial listrik. Oke. Kalau kita belajar medan listrik kemarin, medan listrik adalah gaya per satuan muatan, ya. Sama. Di sini kita punya energi per satuan muatan yang kita sebut dengan potensial listrik saja. Oke. Jadi untuk potensial listrik satuannya adalah joule per coulomb. Atau kita singkat dengan volt, ya. Oke. Jadi konsep potensial listrik adalah konsep energi tapi tanpa si bendanya. Jadi misalnya gini, sama seperti medan listrik, ya. Di satu daerah ada medan listrik atau tidak, kita bisa cek dengan benda uji. Ya, kita cek dengan benda uji, ternyata benda tersebut mengalami gaya. Ya, berarti di situ ada medan listrik. Ya, sama. Ketika dia punya medan listrik, ketika dia punya gaya, ya, maka di situ juga kita bisa simpan energinya. Energi permuatan inilah yang kita sebut dengan potensial listrik. Oke. Dan ingat, potensial listrik bisa bernilai positif atau negatif, ya. Oke. Jadi kalau potensialnya positif, maka dia lebih tinggi. Kalau potensial rendah, dia lebih rendah, ya. Maksudnya lebih banyak muatan negatif. Oke. Jadi muatan listrik, ya, secara natural akan mengalir dari daerah potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti ini. Oke. Oke, nanti di listrik dinamis, ya, kita belajar bahwa ternyata karena elektron lebih ringan dibanding proton, maka yang berpindah adalah muatan negatif. Tapi itu nanti saja, ya. Di sini kita pahami dulu seperti energi potensial gravitasi. Oke, energi mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Oke. Ya, silakan dikerjakan contoh soal pertama.
Oke, dapat? Yang A, Jocelyn Vania. 100 Joule ya, Sir. Oke, 100 Joule. Oke. Jadi kalau kita berikan usaha luas sebesar 100 Joule, ya, melawan gaya elektrostatik, ya, ini sama seperti tadi ya, gaya elektrostatiknya ke sono, ya, maka ketika kita berikan usaha, maka dia akan tersimpan menjadi energi potensial listrik, ya, sebesar 100 Joule juga. Oke. Next, yang B. Rica. Dua kali 10⁻⁷. Oke, 2 kali 10⁻⁷, tinggal dibagi saja ya. Oke, atau 20 megavolt ya, boleh. Oke. Ingat ya, pakai konsep V sama dengan energi per muatan ya. Itu disebut dengan potensial listrik. Oke. Yang C, Jovin. Belum ketemu, Sir. Belum ketemu. Kimi? Energi kinetik bukannya kalau misalnya dihitung sama kayak energi potensial nggak sih? Oke. Nice ya. Jadi tidak perlu cari. Kalau kita simpan 100, maka ketika dilepas, energi maksimal, energi kinetiknya juga 100 Joule. Ya. Kita simpan 100, maka dia akan berubah ya 100 Joule lagi. Gitu. Oke. Yes? Yang 01 itu potensial listrik kan? Iya, yang 100 Joule potensial listrik. Ketika sampai di poin ini, di titik ini, energinya 100. Oke? Tapi kalau kita lepaskan, ketika dia jauh sekali, maka energi kinetiknya adalah 100 Joule juga. Ya. Maksudnya dari listrik jadi kinetik. Ya, dari energi potensial listrik berubah jadi kinetik. Di sini kan usaha luar jadi EP. Ketika dilepas, maka EP akan menjadi EK. Ya. Gitu. Oke. Oke, pada jarak sangat jauh, energi potensial listriknya sudah 0. Sisanya adalah energi kinetik. Nah, nilainya 100. Kalau tidak ada gaya yang menyebabkan dia berkurang. Misalnya gaya gesek. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita lanjutkan. Oke, kemarin kita sudah belajar medan listrik serba sama ya, untuk plat sejajar. Di sini bisa kita lihat perubahan energinya. Sama ya, kalau kamu sedang berada di bumi, medan gravitasi adalah serba sama ke bawah. Ya, kalau kita lihat dalam skala kecil, ya, dalam skala yang kamu rasakan sekarang, semua medannya ke bawah. Ya, sama seperti plat sejajar. Medan yang kamu lihat di sini adalah medan sejajar. Kalau kamu punya muatan positif di sini, ya, maka muatan positifnya akan memiliki energi yang semakin besar ketika dia bergerak ke positif. Ya, kenapa demikian? Karena dia melawan muatan positif juga. Ya, jadi kamu bisa simpan muatan ini kalau kamu tarik dia ke sana. Oke? Tapi kalau kamu biarkan dia di 0, ya udah selesai. Energinya 0. Logikanya gitu. Semakin kamu dorong dia ke muatan positif, kan dia semakin melawan. Ya, maka dia akan tersimpan. Sama seperti pegas. Ya, kamu dorong terus dia, maka dia akan tersimpan. Kalau kamu lepaskan, dia akan punya kecepatan. Ya. Nah, maka energi potensialnya meningkat seiring jarak di sini. Oke? Karena medannya serba sama. Jadi bisa kita lihat di sini, usaha oleh gaya luar adalah sama dengan energi yang ditransfer ya dari kita. Ingat, usaha rumusnya
gaya kali perpindahan. Sedangkan energi yang ditransfer, tadi kita sudah tahu ya, potensial adalah energi potensial per muatan. Maka energi potensial adalah muatan dikali potensial listrik. Ya. Nah, energi transfer tentu perubahan energi potensialnya. Ya. Jadi kalau delta EP adalah Q kali delta V. Ya. Kita input ke sini. Oke. Dan kita juga sudah tahu bahwa untuk gaya yang dirasakan di sini ya adalah muatan dikali dengan medan listriknya, ya. Maka di sini Q-nya bisa kita cancel, didapat delta V sama dengan E delta X. Oke. Untuk keping sejajar, biasanya nih delta X-nya adalah D, ya. Maka boleh kita tulis seperti ini. Oke. Mirip seperti rumus yang sudah kita pelajari minggu kemarin, ya. E sama dengan delta V per D, ya. Jadi kita telah membuktikan rumus untuk medan listrik pada keping sejajar. Oke. Konsepnya apa? Ya ini, usaha dan energi. Oke. Bedakan ya, E untuk medan listrik atau electric field, EP adalah energi potensial, ya, dibedain. Oke, meskipun sama-sama E, ya. Tapi kasih pembeda di sini P untuk potensial. Ada pertanyaan? Oke. Dianggap sudah jelas. Lanjut. Tunggu sebentar, mungkin ada yang ketinggalan. Jadi ini terkasih di line. Oke, next. Silakan mengerjakan contoh soal kedua. Oke, jadi di sini ada dua plat sejajar, ada 4 titik A, B, C, dan D, akan diletakkan muatan 1 milikulom. Ya, jadi MC, M-nya itu milikulom. Kalau M spasi C, maka dibaca meter kulom, ya. Tapi ini digabung sehingga ininya mili. Oke. Mili ya sama. 1 milimeter 10 pangkat negatif 3 meter. 1 milikulom. Nah, silakan. Oke, kemudian kamu akan cari berapa energi potensial listriknya.
Oke, kita bahas untuk yang titik A, nilainya berapa? Kimi? Kurang mengerti, Sir. Nggak dapat konsepnya tadi. Oke, ada yang dapat? Vivian? 0 ya, Sir. 0 ya. Oke, simpel saja. Oke, karena V-nya 0, maka energinya pasti 0. Yang B, Kevin? Maaf, Sir, saya bosan Mas, nggak ngerti apa-apa, Sir. Oh, baiklah. Rica, 2 Joule. 2 Joule ya, tinggal dikalikan saja. Oke, tentu saja yang di C adalah berapa? Jovin? Eh, Berapa? Ini 0, ini 2 Joule. Maka tengah-tengah? oh yang 2 tuh yang B. Oh, Yes. pantes 1. Oke, 1 Joule ya. Oh, Oke, telah kita ketahui ya, bahwa grafiknya tadi grafik linier. Artinya, pada keping sejajar, sekali lagi, tolong diingat, energinya meningkat secara linier. Ya. Jadi boleh kita pakai persamaan linier aja. Ya. Jadi kalau sini 0, ya, di sini 2, maka tengah-tengahnya adalah 1 Joule. Tentu saja yang di D adalah 1,5 Joule. Ya. Oke. Paham ya? Jadi di sini medan konstan, tapi EP meningkat, ya. Potensial pun meningkat, ya. Tolong diingat. Oke, ada pertanyaan di sini? Cukup simpel ya, tidak terlalu sulit. Silakan, yang ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan.
Oke, mari kita bahas untuk yang kuat medan listrik di X, berapa dapatnya? Kevin? Seribu Newton per Coulomb. 1000 Newton per Coulomb. Yakin? Mari kita cek. Ya, boleh? Atau volt per meter ya. Jadi kalau sudah keping sejajar pakai volt per meter aja ya. Memang sama sih dengan Newton per Coulomb ya, nggak masalah. Oke. Cuma kalau kita sudah pakai volt per meter, orang sudah tahu ini bendanya pasti keping sejajar. Ya, kita pakai delta V sama dengan E kali D atau E sama dengan delta V per D ya. Next untuk yang Y sama ya. Rumusnya kita dapatkan nilainya 2000 volt per meter ya ke kanan. Ingat medan listrik ya, garis-garisnya mengalir dari positif ke negatif ya. Jadi untuk yang 20 garis medan listriknya dari 20 ke 0 ya. Sedangkan yang 40 di sini karena dia negatif, maka medan atau garis medannya adalah ke sana, ke kanan ya. Oke. Intinya garis medan listrik dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Sampai di sini? Yes. Jadi ini nggak kayak yang positif sama negatif saling tarik menarik. Positif yang maksudnya mana? Kan kalau EY gitu kan. Kalau EY-nya kan berarti kalau kan positifnya ke sini, berarti negatifnya ke arah sebaliknya karena saling tarik menarik gitu ya. Iya, gini kan? Berarti Kenapa aja? Kalau kita punya jadi X itu kan halo? tumbuhnya tuh bukan dari yang minus 40 kok. Bukan, karena dia sudah plat masing-masing. Oke. Di sini kalau sudah dikasih plat masing-masing, ya perhatian, ini sering sih jadi ini perdebatan. Oke, kalau dia sudah dikasih dalam bentuk potensial, kita tidak perlu melihat yang kiri atau kanannya lagi. Misalnya 20 dan 0, ya kita tidak perlu lihat ini lagi, tidak perlu, ya hanya ini dan ini saja. Karena sudah dalam bentuk potensial listrik, ya. Kalau dalam bentuk muatan, oke. Yang 0 ini akan mendapat pengaruh 20 dan negatif 40. Tapi kalau sudah diberikan dalam bentuk potensial listrik, langsung pakai saja. Ya. Karena dari persamaannya sudah ada beda potensial gitu. Maksudnya itu bukan Jovin. Ya kurang lebih gitu, Pak. Oke. Ya, jadi kalau sudah ada potensial listrik, langsung pakai aja. Ya, misalnya 20 dan 40. Jadi ini nggak usah lihat lagi. Hanya ini saja. Ya, gitu. Oke, thank you, Sir. Oke. Tapi kalau misalnya dalam Coulomb, ya harus diperhatikan bahwa ada muatan lain yang mengganggu. Next. Oke, tadi energi potensial untuk medan listrik konstan ya atau plat sejajar. Sekarang kita masuk yang radial. Oke, kita sudah belajar kemarin untuk medan listrik radial, dia arahnya menyebar ya, bisa menyebar keluar atau menyebar masuk. Tentu saja kalau mencari energi potensial, kita tentu cari usaha. Mencari usaha dari grafik F versus posisi adalah luas di bawah grafik. Oke, di sini grafiknya tidak lurus, jadi nggak bisa kita pakai F kali delta X, ya, tapi melengkung. Kalau melengkung, ya satu-satunya cara adalah mencari luas, ya. Oke, jadi kalau kita mau memindahkan muatan dari satu titik ke titik lain, maka ingat kita perlu usaha, ya. Usaha tadi akan menjadi energi potensial. Oke. Nah, kalian sudah belajar integral?
Oke, kalau kalian sudah belajar integral, maka luas bisa dicari dengan cara integral ya. Di sini juga bisa ya integral dari gaya dr dari R1 ke R2. Jabarannya sudah ada di handout, tapi kalau tidak mau ribet, terima saja ini langsung. Oke. Nah, ini luasnya. Luasnya dapatnya seperti ini dengan integral. Oke. Nah, kita lihat di sini usaha oleh gaya elektrostatik adalah ini. Ya, artinya misalnya di sini ada muatan positif, di sini positif, maka muatan positifnya jika dia keluar, maka dia punya usaha seperti ini, ya. Segini. Usaha ini. Kalau kita mau simpan energinya, tentu kita harus lawan, benar nggak? Nah, tentu usaha yang untuk dilakukan untuk melawan gaya ini ya sama, tapi beda tanda. Ya. Katakanlah usaha oleh gaya elektrostatik di sini ke sono adalah 50. Tentu kita perlu 50 ke situ ya agar dia tersimpan gitu. Tentu ada tanda negatif ya. Maka untuk usaha luar nilainya seperti ini. Oke? Nah, dan kita sudah ketahui bahwa usaha luar adalah perubahan energi potensial. Ini agak sedikit ribet ya, sorry. Jadi, usaha adalah energi potensial 2 dikurang energi potensial 1, dan usaha luarnya sudah kita ketahui ini. Ini kita jabarkan, kita buka satu-satu, maka dapat kesimpulan bahwa EP-nya adalah kaki per R, ya. Sorry, kaki Ki per R. Nih, untuk EP1 ini, untuk EP2 yang kuning. Jadi kesimpulannya EP adalah kaki Ki per R, ya. Saya tidak akan tanya sih datang dari mana lagi, ya. Cukup di sini saja. Kita langsung pakai rumusnya. Dan yang penting kamu paham konsepnya. Oke? Jadi untuk energi potensial, K, Q1, Q2 per R tanpa kuadrat. Sedangkan potensial kita bagi dengan Q saja, maka didapat kaki per R. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita langsung ke soal saja. Oh, belum, sorry. Untuk bola konduktor. Kemarin kita sudah belajar untuk bola konduktor, ya, mau padat atau berrongga, maka medan dalamnya berapa? Ingat nggak? 0, ya. Untuk medan luar, kaki per R kuadrat, ya. Di sini untuk potensial listrik, kita punya potensial di luar kaki per R, ya. Kenapa kaki per R? Ya, karena dia medannya medan radial. Kalau medan radial, tentu potensialnya juga ngikut potensial radial, ya. Tadi kita sudah bahas ya ini potensial untuk medan radial, ya, kaki I per R. Maka untuk bola berlaku juga, ya. Itu energinya kalau potensialnya kaki per R, ya. Oke. Nah, yang jadi permasalahan adalah berapa potensial listrik di dalam bola, ya. Apakah 0? Ternyata tidak. Oke. Jadi untuk potensial di dalam bola nilainya sama dengan di permukaan. Katakanlah di permukaan potensialnya 900 volt, maka di dalam pun 900 volt juga. Dan tidak 0. Kapan 0? Ketika R-nya tidak terhingga, alias jauh sekali. Ya. Oke.
Nah, mungkin agak kurang masuk akal ya, kenapa tidak 0? Kita perhatikan di sini. Kalau kita punya bola bermuatan positif, ya, ingat, kalau konduktor, pasti muatannya hanya tersebar di permukaan. Katakanlah kita ingin memindahkan muatan dari titik A ke titik B, dari permukaan ke dalam bola. Oke, apakah di sini perlu usaha? Kita lihat. Usaha adalah gaya kali perpindahan. Energi adalah muatan kali beda potensial. Kita sudah tahu juga, di dalam bola, ya, medannya 0. Otomatis, gaya yang diperlukan pun tidak ada, ya, alias 0. Maka bisa kita simpulkan, V di dalam sama dengan V di permukaan. Oke? Satu lagi, kalau kamu mau pindahkan si muatan dari A ke B, ya, misalnya kamu sentil, tentu tidak ada perubahan energi di sini. Oke? Karena di sini medannya 0, maka si muatan ini tidak akan mendapat tambahan energi. Oke, katakanlah di sini 100 Joule, ketika di sini pun 100 Joule. Kenapa? Tidak ada medan listrik. Maksudnya medan listriknya 0 gitu. Kecuali medan listriknya ada, maka dia bisa ketarik atau ditolak. Ada perubahan kecepatan. Ya, tapi karena semua gayanya seimbang, ya, alias medannya 0, ya udah sama saja, ya. Gitu. Tidak ada yang narik, tidak ada yang nolak. Jadi dia akan pergi, ya, dengan energi yang sama. Karena energi yang sama, inilah usahanya pun 0, ya. Alasan lainnya. Maka kita bisa katakan potensial dalam sama dengan potensial permukaan. Oke? Ada pusing semua, kita coba soal. Silakan.
Oke, mari kita bahas. Untuk yang A, berapa, Kevin? 180.000 N per T. Cool. Oke, sebenarnya saya panggil Kevin sih. Oke, 180.000 volt. Yang A ada pertanyaan? Oke, 30 cm dari pusat bola. Oke, berarti di titik A, ya. Hitungnya 0,3 meter. Next, di permukaan bola, Jocelyn. 270.000. 270.000. Oke, nice ya. Atau 270 kilovolts. Yang C, Rica. 270 kilovolt juga. Oke ya. Yang di permukaan sama dengan yang di dalam. Oke, tentu nilainya juga 270 kilovolt. Sampai di sini ada pertanyaan? Next, nomor 5. Sir, Yes. sorry, memastikan sekali lagi. Jadi kalau untuk yang P-in sama dengan P yang di permukaan itu berarti dia pakai yang permukaan, Ya, benar. bukan yang in, kan? Sama aja sih, karena dua-duanya sama. Bagaimana Maksudnya kalau masukin rumus gitu, Sir, Oh iya, harus cari permukaan dulu. harus dari yang permukaan, kan? Benar. Oke. Oke, thank you, Sir. Oke. Ada lagi? Oke, tidak ada. Lanjut nomor 5. Oke, di sini kamu diminta untuk menggambarkan grafik potensial versus jarak, ya. Grafiknya bagaimana? Kira-kira apakah melengkung, linier, atau parabola? Kimi. Atau gimana? Mungkin kamu ada ide lain untuk grafiknya? Mungkin ya, semakin kecil jaraknya itu potensial itu semakin iya rasanya. Bentar. Oke, yang lain juga silakan dipikirkan dulu. Sir, Yes, itu jaraknya itu dari pusat bola atau dari permukaan bola ya? dari pusat. Oke, dari 0. Vivian gimana? Bentar, Sir. Lagi kena mental ya. Albert, rumah kamu mati lampu ya? Rumah kamu mati lampu ya, Bart? Untung saja tidak, Sir. Dan didoain. Kok gelap sekali di situ? Aduh, Sir, saya... Kena Aduh, mental. Sir, jangan. Enggak, Sir. Bajuku cuma singlet, Mas. Terus? Paisi lah, malu? Sir, paisi. Malu lah, Sir. Bilang aja kamu malu. Bilang aja kamu malu sama Rica di sini. Enggak loh, Sir. Baiklah, Albert, gimana grafiknya? Sumpah sebenarnya aku masih kena mental loh, Sir, sama jawaban waktu itu.
Harusnya kan pertama konstan. Oke, next. Habis 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 itu linear turun kan, Zar? Linear turun. Cinta. Itu Tidak. dia, Zar. Makanya aku kena mental. Kenapa kayak gitu, Zar? Itu bukannya kalau F per R. F banding sama R. Kan ini potensial versus jarak, Zar. Bukan gaya versus Rumus jarak. rumus potensial apa? Tunggu, kayaknya kita udah bahas deh. Iya, kita sudah bahas. Ya, ingat ya, dia per R. Makanya dia melengkung ke bawah. Sedangkan ini kenapa lurus? Karena potensialnya sama. Oh iya. Iya, Zar, Ya. iya, Zar. Potensial dalam dan permukaan adalah sama, maka dia lurus saja sama. Oke? Tapi ketika sudah dari permukaan keluar, dia akan ngedrop sampailah nol dia. Asimptotik ya. Jadi pada Sir, mau tanya bentar, Sir. pada limit menuju infinite nilainya nol. Kenapa? Sir, kan kalau di graf potensial gravitasi itu jaraknya semakin besar, jarak antara benda dengan dasar lantainya contohnya itu nanti G-nya semakin besar, Sir. Tapi kok konsep yang di potensial listrik ini tuh jarak semakin kecil ke pusat, dia malah makin besar potensialnya, Sir. Agak Oke. gitu. Untuk gravitasi, kalau kita masih dalam skala rendah, kita bisa pakai EP sama dengan MGH. Oke? Semakin meningkat, semakin tingginya, maka EP semakin besar, ya kan? Ini kita pakai. Tapi kita juga harus sadar bahwa untuk gravitasi, semakin tinggi dia, maka percepatan gravitasi semakin rendah. Jadi tidak bisa berlaku rumus ini lagi. Jadi untuk tinggi yang melebihi 10 km atau 100 km lah ya ke atas, G sudah bervariasi. Jadi kita harusnya sudah pakai rumus yang seperti ini. Memang di kelas 10 kita nggak belajar sih ini, ya. Karena kemarin waktu kelas 10 kan masih online. Jadi penyederhanaan materi. Oke. Berarti konsepnya lebih kurang sama ya. Sama. Ibaratnya ada limitnya, tapi karena ini listrik agak kecil benda, jadi kita anggap sama aja, tidak begitu. Yes. Ya, jadi untuk gravitasi ketika R sama dengan infinite atau sangat jauh, maka EP-nya adalah 0. Oke? Ya, R-nya infinite atau lebih tepatnya limit R menuju infinite ya. Gitu. Sama seperti di sini. Oke? Ketika limit R menuju tak hingga, maka EP-nya adalah 0 ya. Gitu. Oke, grafiknya jelas ya. Bentuknya seperti ini. Ini kalau muatannya positif. Kalau muatan negatif, ya balikin aja seperti ini. Ya. Oke, sudah dengan ngantuk. Kita percepat ya. Nomor 6, last one. Okay, an unknown charge is located inside the sphere. Okay, the potential and dimensions are given in the figure below. Oke, potensial ini ya diminta berapa potensial listrik di permukaan. Ya, what is the electric potential at the surface of the sphere?
Oke, apakah sudah dapat jawabannya? Si Jovin dapat P-nya berapa? 90. 90. Ya, masuk akal lah ya. Oke, kita tinggal bandingkan saja. Kita dapatkan nilainya 90 volts. Oke. Ingat ya, di permukaan tentu potensialnya lebih besar dibandingkan di titik yang jauh. Oke. Mau kalian pakai perbandingan boleh ya, atau mau pakai logika juga boleh ya. Oke. Tidak perlu ngubah ke meter ya, karena nanti sama-sama cancel sentimeternya di sini. Oke. Sampai poin ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Dan saatnya tugas. Oke, untuk tugas 1C, halaman 58, nomor 14. Oke, karena sudah ada tugas 1A, 1B, dan 1C, silakan dikumpul ya. Oke, dalam minggu ini aja, nggak apa-apa. Oke, 3 soal. Oke, baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita selesai. Oke.